Ya, lagi bisa lihat Sony ya. Sony Smart TV 40 inci ya. 40W 650D untuk tipenya. Jadi ini keluhannya katanya mati total ya. Saya akan colok. Itu adaptornya udah saya sambung ya ke belakang TV. Saya akan nyalakan. Ya, di sini lampu indikatornya dia padam total ya. Nggak ada menyala sama sekali. Alias mati total. Di tombol juga nggak bisa, di remote juga nggak bisa, tapi pokoknya dia lampunya standby nya merahnya pun padam nih. Ini padam total ya. Ya, coba kita akan bongkar TV nya. Ya, ini udah saya bongkar ya. Ya, untuk perbaikan TV Sony ini agak bisa dibilang paling rumit ya, memperbaikinya agak rumit ya. Oke, kita akan coba cek ya. Kita akan ukur tegangannya. Yang wajib hadir dulu ya di mainboard ini supaya nanti kita tahu melangkah lebih lanjut. Ternyata ini udah pernah diperbaiki ya. Sudah ada bekas diperbaiki nih, guys. Di sini sudah ada bekas disolder ya atau diganti nih MOSFET-nya. Coba. Nah, itu. Di sini sudah bekas disolder ya nih. MOSFET-nya sepertinya ini sudah diganti mungkin ya, atau gimana kita nggak tahu. Coba kita akan cek ya. Ya, untuk test point tegangannya untuk tipe Sony yang ini ya. Kalau dalam posisi TV on ya, bisa kita cek di sini tegangan 19 volt ya. Di sini 19 volt ya. Ini hanya sebagai switch. Jadi sini outnya, di sini tegangannya 19 volt ya. Lalu di kapasitor kutu yang ini, di sini tegangan 3,3 volt di sini. Ya. Dia satu jalur ke daerah sini. Nah, di sini tegangan 3,3 volt ya. Di sini juga. Untuk test point tegangan 3,3 volt ya. Lalu di sini tegangan 3,3 volt juga di sini ya, di elko ini. Di sini 3,3. Lalu di sini tegangan 3,3 volt di elko yang kecil ini. Lalu di sini tegangan 3,3 volt juga. Di sini tegangan 5 volt ya, di sini 5 volt. Lalu di sini tegangan 5 volt ya. Nah, di sini tegangan 5 volt ya. Di coil ini tegangan 5 volt ya di sini. Untuk elko ini ya, untuk di elko ini di sini tegangan 19. Lalu di sini juga tegangan 19 volt ini. Ya. Sini 19. Di kedua kaki ini ada tegangan 19 volt. Lalu out ini untuk inverter. Tegangannya biasanya 55 volt ya. Lalu di sini tegangan 19 volt ya.
Lalu di sini tegangan 5 volt nih. Ya, untuk test point itu yang saya tunjukkan. Lalu di area ini di sini tegangan supply USB 5 volt di sini tegangannya. Ya, di daerah sini tegangan 5 volt ya. Lalu untuk LDO tegangan 1,2 ini ada lilitan. Di sini tegangan 1,2 di coil ini ya, di sini. Ah, ini kapasitor kutu di sini tegangan 1,2 volt ya. Lalu di sini tegangan 5 volt. Di kedua kapasitor SMD ini tegangan 5 volt ya. Lalu di sini tegangan 5 volt di kedua kapasitor SMD ini. Lalu di sini tegangan 1,5 ini coil lilitan ya. Dia satu arah dengan kapasitor kutu, di sini tegangan 1,5. Untuk yang ini dia satu jalur kemari 1,2 ya. Nah, jadi itu untuk tegangan supply-nya induk ya. Lalu untuk area ketegangan supply Ticon ya 12 volt. Di sini masuk 19 ya. Di sini masuk 19 volt. Outnya 12 volt ini ke supply PCC Ticon timing control. Nah, jadi itu dia test point tegangannya untuk Sony yang ini. Jadi kita akan coba ukur sesuai dengan yang saya sebutkan tadi. Saya akan colok TV-nya. Ya, ini mati total ya, sama sekali nggak ada tanda-tanda kehidupan. Sekarang coba saya akan ukur tegangannya. Saya akan ukur di sini langsung di 19 volt outnya dari IC ini tadi. Ya, outnya ada 19. Jadi switchnya ini masih bekerja. Ya, out 19. Lalu saya akan cek di kapasitor putih ini, harusnya di sini ada tegangan 3,3 volt. Nah, di sini 0,2 ngedrop tegangannya. Saya akan tunjukkan ke multitester. Nah, di sini 0,2. Ini tegangannya ngedrop untuk 3,3. Saya akan ukur khusus untuk 3,3-nya dulu ya. Lalu di sini juga harusnya di sini ada 3,3 nih. Nah, ini. Sama 0,277 volt ngedrop. Karena itu dia satu jalur ya. Nah, itu 0,276. Jadi tegangan 3,3-nya ngedrop. Lalu di sini yang di dekat IC-nya ini harusnya di sini ada 3,3 volt ya, sama 0,2 juga. Lalu di sini harusnya ada 3,3. Nah, di sini tegangannya hilang. Sama sekali nggak muncul. Lalu lanjut lagi ke sini. Di sini juga tegangan 3,3. Kita akan cek di sini. Nah, di sini. Nah, di sini tegangan 3,3 ya. Nah, di sini juga tegangannya hilang. Nggak muncul sama sekali. Nah,
Nah, tuh tegangannya hilang. Lalu di sebelahnya tegangan 5 volt di sini. Saat kita cek 5 voltnya ini. Nah, 5 voltnya ini muncul 5,1. Saya akan out. Nah, itu 5,1 volt untuk tegangannya. Lalu di sebelahnya di sini tegangan 3,3 juga yang ngedrop 0,2. Lalu di sebelahnya lagi tegangan 5 volt di sini. Nah, di sini keluar 5 volt tegangannya. Nah, itu tegangan 5 voltnya muncul ya. Lalu kita akan coba cek LDO-nya 1,2 dan 1,5 di sini. Di lilitan ini tegangan 1,2. Saya akan cek 1,2-nya. Nah, di sini ngedrop, hilang tegangan untuk 1,2 ini. Untuk 1,2-nya di lilitan ini nggak muncul. 0 volt ya. Lalu di sini koil yang satu lagi ya. Yang sebelah sana itu tegangan 1,5. Ya, ini juga hilang, nggak muncul tegangan sama sekali. Atau bisa diukur di kapasitor kutunya ini ya. Di sini tegangannya 1,5. Nah, itu. Jadi 1,2 dan 1,5-nya juga hilang. Jadi wajar kalau TV ini padam total ya. Jadi saya akan lanjut ke daerah sini ya. Dan nanti teman-teman lebih jelas ya. Di lilitan ini tegangan 5 volt. Nah, ini ya. Di sini ada tegangan 5 volt hadir ya. Lalu di elko di sini tegangan 19. Di elko ini tegangannya hadir. Lalu di sini ini lilitan 19 muncul ya. Lalu di kaki MOSFET-nya ini dioda 19 volt ya. Di sini masuk baru out-nya yang keluarannya ini harusnya 55. Di sini dia keluarnya 19 karena ini nggak mau standby ya, masih belum bekerja ya. Jadi lalu di MOSFET-nya 19. Ya, di sini 19 volt hadir. Lalu di kaki MOSFET-nya ini masih belum keluar tegangan 5 volt ya. Karena ini untuk apa ya? Untuk USB ya, supply USB 5 volt di sini. Ya, jadi artinya kemungkinan besar ini ada komponen yang short ya, kita nggak tahu. Jadi saya akan coba tes short dulu elko-elkonya, kapasitor-kapasitor yang kecil ini ya. Di area 3,3 volt, 1,2, 1,5 volt ini saya akan cek kapasitornya. Apakah ada yang short ya. Saya akan rubah ke mode buzzer pengukuran short ya. Ya, langsung saya akan cek langsung ke elko-elko yang di daerah 3,3 volt. Ya, di sini aman, tidak ada nge-short. Nah, di sini nge-short, guys. Yang ini nge-short. Nah, di sini. Nih. Ini jalur ini nge-short. Ya. Lalu saya akan cek di elko 1,2 ini. Nah, di sini juga nge-short. Di elko 1,2 nih.
ini ngesot ya. Lalu saya akan cek di kapasitor SMD yang di tegangan 1,5. Saya akan cek sama. Nah, ngesot 10 ohm ya. Di 1,2 ngesot 3 ohm. Di 3,3 dia ngesotnya 4 ohm ya. Jadi saya belum bisa memastikan ya. Nah, jadi ini test point 3,3 1,2 ya. 1,5 ini ngedrop apa ngesot ke ground di sini. Nah, di sini ngesot ya. Lalu di 1,2 juga ngesot. Di lilitan ini ngesot 1,5. Saya akan cek ya. Nah, 1,5 ngesot juga ya. Di sini tadi jalur 3 pol ngesot juga. Kalau untuk jalur 5 pol aman, nggak ada ngesot ya. Ini jalur 3,3 ngesot juga ya. Jadi jalur 3,3 ngesot 1,2 dan 1,5. Biasanya kalau ngesot dia 3,3 seperti itu kemungkinan nih MediaTek biasanya ya. Nah, cuma saya nggak gegabah dulu. Saya akan coba ya suntik dulu tegangan 3,3 pol ini dari luar. Saya akan coba dulu, saya suntik ya, supaya nanti ketahuan kira-kira yang mana yang panas, IC-nya yang mana yang panas. Saya akan suntik dulu ya. Tadi udah saya coba suntik ya tegangannya semuanya ya. Lalu semua kapasitor kutunya saya cabut juga ya, yang berkaitan dengan 3,3 pol dan 1,2 ya. Tapi hasilnya tetap nihil. Ternyata jalurnya yang ke sini yang ngesot nih, ke IC-nya ini ya. Nah, jadi saya akan rencana ini tadi baru komunikasi ya sama yang punya TV. Jadi saya anjurkan untuk mengganti mesinnya ini, mainboardnya ya. Berhubung saya ada stok untuk tipe ini ya, ada 3 buah. Nanti kalau teman-teman butuh bisa pesan melalui link saya, nanti saya akan bubuhkan di deskripsi ya. Jadi saya akan gantikan mainboardnya ini dulu, saya akan cari penggantinya ya. Di sini sudah saya sediakan mainboardnya. Ini masih komplit ya, sama layarnya juga masih bagus. Ini posisi hidup ya. Saya ada stok beberapa mainboardnya ini. Saya akan colok ya. Ini bagus, masih menyala ya. Cuma saya lebih hobi menjual eceran, lebih untung ya. Jadi saya akan pasangkan mainboard ini ke sana. Ya, ini udah saya pasangkan mainboardnya ya. Saya akan nyalakan. Sekalian cek layarnya ya, soalnya ini udah lama terduduk, katanya udah setahun lebih. Takutnya layarnya bermasalah guys. Coba. Sepertinya layarnya nggak ada masalah ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.